Semanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Semandaners, SMA Negeri 2 Sragen, podcast Semanda Semang. Semat apa Pak? Santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Baik, terima kasih Pak Karno. Semandaners, selamat siang dan selamat berbahagia juga pada kesempatan kalian hari ini, Kamis 12 September 2024. Kami kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak M. Farid Sunarto, SPD MSI. Selamat siang Pak. Iya, beliau adalah Ketua Solo Bersimfoni. Nah, nanti Semandaners bisa tahu apa sih Solo Bersimfoni itu, nanti biar Pak Farid yang akan menjelaskan juga. Selamat siang juga Bapak Soekarno, SPD MSI, selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 Sragen. Baiklah, untuk siang hari ini Semandaners, kita tak lupa juga mengucapkan syukur alhamdulillah gitu ya. Artinya podcast Semanda bisa mengudara kembali dengan tema terkait dengan implementasi hasta laku di Sekolah Adi Pangastuti, khususnya di SMA Negeri 2 Sragen. Nah, Bapak Farid maupun Bapak Soekarno, hari ini nanti kita mau bincang-bincang santai ya Pak ya, terkait dengan barusan SMA Negeri 2 Sragen launching sebagai Sekolah Adi Pangastuti. Nah, untuk pengantarnya, monggo Pak Farid bisa menjelaskan apa itu Solo Bersimfoni dan kemudian secara historis Sekolah Adi Pangastuti menjadi sesuatu yang saat ini tren Pak di tengah gempuran budaya-budaya barat dan digitalisasi. Monggo Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, keluarga besar SMA Negeri 2 Sragen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat atas Iya Pak. Negeri 2 Sragen. Yang kami hormati Pak Karno, Kepala Sekolah. Dapat saya berita. Iya Pak. Berada di satu lingkungan di mana ekosistem pendidikan menunjukkan iklim yang sangat sesuai untuk Gen Z. saat ini. Gen Z kita adalah anak-anak kita yang sedang sekolah. Iya. Dan mereka punya karakter 3M otomatis pintar, Iya. yaitu menguasai multimedia, multiplatform, multitasking, tanpa Iya. pembelajaran yang terlalu berbelit-belit. Sementara proses pembelajaran ini diajar oleh para guru dan juga ada teknik yang rata-rata dididik di era revolusi industri Iya Pak. tingkat ini kosong. Artinya beda Pak Karno. Seperti kita sekolah dulu, kuliah dulu, ternyata mata kuliahnya sudah tidak ada karena tergantikan dengan satu teknologi yang tidak memungkinkan. Ya, contohnya stenografi, ya. Mata kuliah yang sangat sulit tapi tidak dipakai. Iya. Surat menyurat itu kalau mata kuliah saya Pak. Nah, artinya memang di sana ada perubahan secara mendasar itu, berita Iya Pak. bahwa era 4.0 revolusi industri yang keempat ini ditandai digitalisasi. Ini juga harus Iya, harus direspon ya Pak ya. percaya Gen Z 10 tahun yang lalu dengan karakter Gen Z saat ini sangat berbeda. Teknologinya juga berbeda. 10 tahun yang lalu kita masih punya BBM ya, komunikasinya, dan itu tidak memungkinkan kita berkirim file digital yang MP4 ya, MP3 juga tidak, hanya kita berkirim kabar lewat tulisan. Tapi sekarang tiba-tiba kita bisa online tanpa ada jeda karena ada TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pakai terkininya itu yang ngeri. Ngeri sedapnya itu kalau sudah kita bicara teknologi informasi, komunikasi itu. Di lingkungan kita kan tiba-tiba adanya ribuan platform setiap hari tumbuh Pak Karno.
Dan Baik. juga artificial intelligence yang tiba-tiba hadir di tengah anak-anak. Iya Kak, ChatGPT. Yes. Kalau tidak kita bekali dengan skill guru, ini bisa mengarah kepada hal-hal yang dimana siswa yang punya pembelajaran kapasitas 3M tadi melesat, gurunya selesai di buku kurikulum. Nah ini ya akhirnya bagaimana bisa match presisi. Maka di Pak Astuti ini di samping presisi kita ada semacam modul atau dasar yang ingin tetap cerdas berkarakter itu menggunakan nilai budaya lokal culture wisdom. Local wisdom, ya. Hastalaku yaitu nilai-nilai budaya lokal. Hastalaku itu 8 perilaku, terdiri dari 8 hasil riset dengan UNS, Pak. Karena kalau tidak berbasis riset nanti kita pengennya fokus di activity, Pak, malah berdebat gitu Pak Karno. Apain kita berdebat, ya kita tidak menafikan di luar 8 itu Pak. Gotong royong, guyub rukun, grabyak semana, lembah mana hewuh pekewuh, pangerten anda pasor tepos liro. Itu kita anggap sementara cukup Pak. Kalau misalnya ada nilai lain, pasti peririsan itu juga bagian dari situ gitu. Tapi yang paling penting itu kita punya packaging itu Bu Rita. Bahwa packaging Hastalaku itu bisa menjadi instrumen untuk diplomasi, ngomong kepada Gen Z. Ayo kita berhastalaku, itu langsung confirm ke 8 nilai gitu. Ini untuk memudahkan saja Pak Karno. Jadi bukan berarti di luar itu mungkin ada apa gitu tidak termasuk, bukan itu maksudnya. Tapi packagingnya itu kemasan, ada kemasannya kan enak. Hastalaku ini nilai-nilai budaya Jawa yang kita bawa ke sekolah untuk membentuk karakter karakter yang berbasis lokal wisdom, yang lebih fokus kepada pembentukan behavior, perilaku dengan pendekatan brokoli dalam pasta. Ya, brokoli dalam pasta itu ibaratnya nilai budaya Jawa yang kita ibaratkan brokoli Pak, menyehatkan, kita sering omongkan tapi nggak pernah dimakan karena kurang menarik. Cuman persoalan kemasan dan tren makan anak sekarang, anak apa-apa dikasih topping Pak. Pasta toppingnya macam-macam gitu. Nah topping itulah yang kemudian kita ya katakanlah biar anak-anak tetap makan brokoli menggunakan nilai-nilai budaya Jawa, tapi juga karakter Gen Z-nya muncul gitu. Kita kira-kira gitu sih Bu Rita. Baik Pak, untuk Pak Farid tadi sudah menyampaikan terkait dengan ini ya, Hastalaku sendiri. Nah ini satu pertanyaan buat Pak Karno selaku kepala sekolah di SMA Negeri 2 Sragen. Ini Pak, apa yang kemudian menjadi pemikiran awal dari Pak Karno sehingga kemudian SMA 2 ikut memproklamirkan diri menjadi salah satu dari 63 yang di Jawa Tengah tadi ya, menjadi sekolah Adi Pangastuti Pak. Monggo Pak. Terima kasih Bu Rita. Kami mengenal Solo Bersimponi itu sejak awal berdiri. Saat itu dideklarasikan di Solo di Jalan Slamet Riyadi, dan kami tanda tanya, ini program apa sih? Meskipun saya sebenarnya sudah mengenal beliau Pak Farid Sunarto, tetapi kami belum tahu. Setelah berkembangnya waktu, oh ternyata salah satu kegiatan Solo Bersimponi itu adalah sekolah di Pangastuti. Kami semakin penasaran. Kenapa? Karena kan saya orang praktisi di pendidikan, orang sekolah mudanya kan gitu. Terus apa sih sekolah di Pangastuti saat itu kan gitu. Ternyata sudah ada SMA 1 Solo, sudah ada SMA 6 dan sebagainya. Tapi hanya memantau jarak jauh. Terus berkembangnya waktu, kami bertemu dengan tim Solo Bersimponi, kami sangat tertarik. Terus akhirnya diawali dari sekolah kami yang sebelumnya, kami juga menjadi sekolah di Pangastuti. Untuk itu ketika kami rotasi dipindah tugaskan, kami sudah melakukan sendiri
apa itu sekolah sekolah Adi Pangastuti. Sekolah yang menerapkan penguatan karakter yang disebut hastalaku tadi, 8 perilaku kebaikan. Meskipun sudah disampaikan Pak Farid tadi, perilaku kebaikan itu sebenarnya tidak hanya 8, tetapi ternyata karena orang-orang yang pendirinya, foundernya itu juga akademisi, ternyata melalui hasil riset dia. ini saya dengar jadi semakin menguatkan bahwa ternyata ada orang yang menyampaikan bahwa karakter kebaikan itu tidak hanya 8, tetapi ada alasan yang logis. Ternyata dari 8 itu sudah disaring-saring berdasarkan riset. Akhirnya muaranya nanti kalau beberapa karakter kebaikan itu juga terkait dengan 8 karakter. Nah, kami semakin yakin Bu Rita, nanti akhirnya SMA 2 kami berkomunikasi dengan beberapa guru. Bagaimana kalau kita ikut sekolah Adi Pangastuti, dan kami komunikasi langsung dengan Pak Farid. Pertama sebenarnya kita belum diberi kesempatan, karena kan jatahnya kan tidak semua sekolah, karena mungkin kan juga ada jatah. Tapi karena beliaunya mungkin ya sudah pernah mengenal kami, sudah melaksanakan sebelumnya juga, akhirnya kami diberi kesempatan untuk sebagai sekolah Adi Pangastuti yang menerapkan hastalaku. Matur sangat Pak Farid, insya Allah kami apa yang disepuhkan, yang dituakan, yang diamanai sebagai PLT Kepala SMA Negeri 2 Sragen ini, insya Allah itu akan kami laksanakan sebaik mungkin, dan tentunya punya efek yang baik di dalam penguatan karakter di SMA Negeri 2 Sragen ini. Baik, terima kasih Pak Karno terkait dengan kenapa sih SMA 2 Sragen ikut memproklamirkan menjadi sekolah Adi Pangastuti. Kembali kepada Pak Farid nih Pak, ada pertanyaan dari saya, yaitu bahwa implementasi hastalaku itu tentu juga tidaklah mudah. Dan tadi saya juga bertanya, kenapa hanya hastalaku, artinya hanya 8 perilaku yang tadi disebut sebagai sebuah nilai. Nah, bagaimana kemudian ini Pak, trik and tips begitu? Mungkin Bapak sudah membimbing beberapa sekolah yang sudah melaksanakan Adi Pangastuti, bagaimana implementasi hastalaku sendiri itu di Gen Z tadi. Nah, karena mau tidak mau kan harus bersinggungan dengan IT, kayak tadi brokoli dengan pasta, itu kan sebetulnya juga kalau orang kita ini nggak begitu, tapi karena ini adalah segmennya untuk anak-anak, why not? Bahwa brokoli itu harus disertai dengan pasta begitu Pak. Ya. Silakan Pak, monggo Pak. Kalau kita menyadarkan di ujungnya ya Bu, ujungnya itu nanti pelajar ini kan dia akan mencari pekerjaan, akan menikah, akan hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Mungkin juga dia akan meningkatkan kapasitas dia nanti menjadi pemimpin, menjadi DPRD, menjadi bupati. Apa yang akan dilihat adalah jejak digital. Nah, kesadaran mereka untuk membangun jejak digital atau digital personal profiling itu sering mereka abaikan. Bahkan kadang-kadang ya mereka sepanjang guru tidak tahu dia melakukan, tapi tidak tahu bahwa di luar sana banyak CCTV, banyak orang yang merekam. Mereka tiba-tiba reputasinya bisa hancur, berantakan gara-gara satu peristiwa. Karena emosi sesaat, benturan di jalan, tiba-tiba ya terjadilah namanya berantem di jalan, direkam gitu. Masyarakat itu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Taunya adalah anak-anak ini pakai OSIS dan label SMA Negeri 2 Sragen. Hal-hal kecil ini harus dia sadari itu di ujungnya Pak. Kenapa Bu? Kenapa setiap anak itu penting untuk membuat digital personal profiling. Nah, digital personal profiling itu diambil dari algoritma sosial media yang dia miliki. Nah, padahal anak-anak nggak punya, tidak mungkin memiliki digital sosial media tunggal. Mereka Instagram, TikTok, Facebook, ya lah. Dan ini tidak akan pernah hilang gitu. Kalau yang saya contohkan tadi, untuk gojek-gojekan saja tidak boleh. Misalnya
yang anak duduk di kursi, kemudian captionnya baik sebetulnya cintai orang tua, tetapi ada botol anggur merah cap orang tua di meja. Ini satu jejak digital yang menurut mereka sebetulnya hanya ngejob, tetapi mereka sadar bahwa cakap digital itu tidak sekedar digital skill membuat caption, tetapi juga digital culture, digital etik, dan lebih penting digital safety. Jadi cakap digital itu ada 4, Pak. Satu, digital skill. Nah, kalau skill lah belajar ngedit, belajar Filmora, Adobe, CapCut, itu digital skill, Pak. Culture-nya, nah kita pakai culture apa? Kalau semangatnya, kita local culture wisdom, pakai nilai-nilai perilaku budaya Jawa, dapat. Etikanya juga kita harus juga pakai, bahwa walaupun kita sendiri di kamar, ketika kita pegang gadget, berarti ada etika sopan santun yang kita tidak boleh sarkasme, menghina, merendahkan. Ya kalau bahasa sekarang ini Pak, body shaming. Ya, termasuk nanti itu safety, aman tidak, karena ada risiko pidana. Nah, jadi Gen Z ini harus saya ambil ujungnya. Sadarlah kalian bahwa ketika kalian kelak akan melamar pekerjaan, maka digital personal profiling kalian akan menjadi pertimbangan utama untuk mengecek skillnya, karakternya, kedisiplinannya, ya, pergaulannya, begitu. Kira-kira begitu. Ini yang pertama. Kalau yang berangkat bagaimana memasukkan hastalaku, ya kita mungkin pelajari setiap perilaku itu, misalnya Gerak Semangat seperti sesi pertama, ternyata tidak disukai kalau sekedar gitu. Tapi yang kedua, dengan senyum lebih disukai, itu simulasi-simulasi gitu. Kira-kira begitu. Iya Pak, tentu dengan karena SMA Negeri 2 Sragen sudah mendeklarasikan sebagai sekolah Adi Pangastuti. Nah ini nanti kan paling tidak Bapak Ibu Guru juga memberikan sebuah contoh, atau bisa di opening kan bisa dimasukkan juga ya Pak, opening maupun di closing pembelajaran apapun. Iya. Bahkan dari membuat kelompok matematika saja nih, kelompok Gerak Semangat. Oh iya Pak, iya betul. Misalnya kelompok lembah mana, anak-anak nggak paham, nggak apa-apa, tapi pakai, karena mereka akan cari. Mereka akan cari gerak. Pembelajaran berdiferensiasi di asesmen diagnostis, nanti arahnya kelompokannya kita berbasis hasil lokal wisdom. Nah, kalau kurikulum dan pendekatan Pak Karno lebih pakar. Iya Pak. Baik, kan Anda juga ini Pak filosofi, kenapa sih A itu lebih dulu daripada B? Karena attitude itu lebih penting daripada brand. Right? Otak dan pemikiran kan Pak, artinya memang karakter kan kita arahnya begitu. Nah ini Pak, terkait dengan tadi sekolah Adi Pangastuti, saya masih bertanya, kenapa diambil tadi Adi Pangastuti ya? Tadi sudah ada si Adi dan Astuti. Oh iya. Nah, kayaknya apa Pak? Iya, gimana Pak itu Pak? Ini berguru saya sama Pak Karno ini. Ketika kuliah kan kita sama-sama. Ya gurunya juga sama ya. Gurunya juga sama. Ya tokoh-tokoh sepuh di kampusnya kita saling kenal. Jadi nilai budaya Jawa itu sangat adiluhung, dan ini harus menjadi semangat pemersatu gitu. Misalnya begini. Ada orang intoleran, radikal, intoleran, merasa bahwa pendapatnya paling benar gitu Pak. Didekati dengan agama, misalnya, dekati dengan agama itu masih ada perbedaan di mazhab. Kalau saya tidak pakai Syafi'i boleh nggak? Saya pakai Maliki Hambali. Ya tak boleh kan? Benar juga toh. Tapi jangan sampai kalau kamu tidak mengikuti mazhab Syafi'i, kamu salah. Nah ini orang yang sudah intoleran, dia hanya percaya satu mazhab dan menafikan mazhab yang lain salah. Didekati dengan agama susah. Nah bagaimana kalau didekati dengan budaya? Yuk kita itu sama manusia, kita hidup bermasyarakat,
Ayo kita gotong royong, nggak usah cari mazhab, nggak usah cari dasar. Kalau ada pekerjaan di masyarakat, ayo turun bareng-bareng. Pakai budaya Bu Rita, nggak usah cari dasar. Orang intoleran pun ketemu budaya, rapiak semana, bagus. Guyub rukun, bagus. Andap asar, wah bagus. Kan gitu. Jadi kita nggak akan debat persoalan latar belakang di sana apa. Lah kalau agama masih menurut mazhab, penerimaannya belum tentu bisa diterima karena perbedaan mazhab. Kira-kira demikianlah yang kita pakai. Adi Pangastuti. Adi itu besar, unggul, agung. Pangastuti itu kebaikan. Seperti Suro Dirojo Ningrat lebur dening Pangastuti. Keangkara murkaan itu akan hancur dengan sendirinya dengan kebaikan. Itu kepercayaan orang Jawa dulu seperti itu. Berarti yang kita kejar apa? Yuk kita mengejar kebaikan Pangastutinya. Pangastuti yang kita adikan, yang kita unggulkan. Apa itu adi Pangastutinya? Yuk hasta. Yuk kita gerapiak semana. Yuk kita bergotong royong meringankan beban orang yang mengangkat sendiri berat bareng-bareng dan seterusnya. Dan betapa jadi membayangkan ketika sekolah dimanapun sudah menerapkan konsep hasalaf itu jadi ini ya hubungan antara guru dan siswa juga harmoni, hubungan antara guru-guru juga harmonis, dan tentu itu akan berimbas pada ini ya, proses KPM-nya pun juga akan. Ya, Bu Rita, Pak Karno, saya tambahkan sedikit. Di era 4.0 di mana era revolusi industri yang keempat baru launching dan dipicu pandemi kemarin itu, kita semuanya menjadi siswa semua. Saya sebagai orang tua itu akhirnya harus belajar menjadi siswa lagi. Kenapa? Ya karena dulu saya tidak mempelajari Zoom. Iya betul. Saya tidak mempelajari yang namanya cloud, yang tidak mempelajari istilah-istilah baru yang sekarang dipakai. Seperti apa? Seperti paperless. Loh, kok tiba-tiba muncul paperless dihargai? Pekerjaan kontakless. Loh, bagaimana mungkin kita itu bekerja di rumah nggak perlu kontak? Tapi ada lagi yang namanya officeless. Loh, yang namanya kita kerja nggak butuh kantor. Ada lagi kita dibayar, Bu, namanya cashless. Nggak dibayar pakai uang cash. Ini kan kita semuanya belajar ya, mohon maaf. Transaksi kita dulu pakai tunai, tiba-tiba harus belajar pakai mobile banking. Muncul namanya QRIS atau KRIS, Quick Response Code Indonesia standar. Hanya di scan uang kita berkurang. Oke. Iya Pak, ini kita terima. Dan kita para orang tua termasuk guru kan sama-sama belajar. Nggak mungkin kita ngomongin anak-anak nggak usah pakai kris-krisan, kalau bayar aja. Nggak bisa kan Pak? Iya. Apalagi kalau bayar SPP harus datang ke sekolah. Nggak bisa. Dan ini terjadi bukan kita pelajar di kampus, Bu Rita. Iya. Baru beberapa tahun. Artinya apa? Kita jabatan, kita guru Pak, kepala sekolah. Tetapi di dalam konteks adaptasi era 4.0 dalam pembelajaran, kita semuanya beradaptasi sebagai murid, kan gitu kira-kira. Nah, Adi Pangastuti itu menggabungkan kita belajar bersama-sama sekaligus dengan nilai budaya Jawa. Jadi apa nanti endingnya? Ya namanya behavior. Ya mudah-mudahan di sekolah tidak terjadi intoleransi, tidak terjadi bullying, saling menghargai, saling membantu. Dan ujung-ujungnya parameternya apa? Nanti kan ada rapot sekolah Pak, rapot pendidikan kan lebih baik. Terusan kerja TPPK tidak ada. TPPK itu tim pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Kok nggak punya pekerjaan? Lah nggak ada kekerasan. Semuanya berasta laku gitu. Kira-kira begitulah. Iya Pak, terkait dengan QRIS itu saya ingat cerita anak.
loh mah aku tuh beli es teh aja pakai QRIS. Padahal es teh berapa sih, cuma 3.000 sampai 4.000. Artinya apa, masyarakat bawah pun, pelaku-pelaku bisnis pun sekarang kan juga sudah mulai menerapkan itu. Karena kalau harganya pas udah kita buat. Iya. Kalau non-tunai lebih murah Pak. Iya. Kalau non tunai kan nggak perlu uang kembalian. Iya, tinggal Kembaliannya kalau 0, Pak. Nggak usah ngecek asli tidak. Ini artinya ini ya, kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua pun memang harus melek teknologi pada akhirnya, dan itu menjadi sebuah keharusan. Iya Pak. Kan statement keberadaan sekolah di Pangastuti melalui Solo Bersimpona ini Solo Bersimpona aja sangat tepat momennya. Karena apa? Keadaan saat ini kan sebuah keniscayaan yang memang berubah seperti yang sampaikan Pak Farid tadi. Berubah apa? Kita itu sebagai manusia saat ini itu semuanya dimudahkan sebagai makhluk yang pribadi dan sosial. Sehingga nilai-nilai karena kemudahan itu dengan cara pribadi kita bisa melakukan apapun dengan teknologi tadi, sehingga nilai-nilai sosial itu akan luntur. Dan nilai-nilai sosial itu padahal kita kan makhluk sosial, itu juga keniscayaan yang tidak bisa diabaikan. Lah kehadiran sekolah di Pangastuti ini ingin menerapkan budaya-budaya kebaikan nilai sosial tadi untuk tetap dilakukan. Meskipun kita apapun secara mandiri sekarang itu hanya di genggaman di ujung jari kita kok. Mau bayar apa, mau pesen apa, coba yang nggak terusan. Makanya saya berpikir apa ini ya rahasianya kalau Allah pernah berfirman bahwa rezeki yang paling besar memang rezeki itu dari langit. Sekarang coba basisnya kan langit semua. Ya enggak? Ya coba sekarang. Betul ya, cloud. Nah, itu rezeki dari langit, makanya rezeki dari kayak drive. Maka dari langit akan memberikan kemudahan ketika kita memberikan kemudahan juga yang ada di bumi. Kalau kita berbaik dengan apa yang ada di bumi, maka kebaikan dari langit juga akan turun dengan sendirinya. Berarti kan saya pikir-pikir apa ini rahasianya. Kan makanya kita kalau bisa kan berorientasi ya rezeki dari langit. Iya. Itu keniscayaan yang harus kita antisipasi. Artinya perubahan itu nyata, dan terima kasih Pak Farid. Tadi kok sampai akhirnya termunculkan istilahnya ide bahwa hastalahku nanti bisa dijadikan sebagai masuk di pembelajaran diferensiasi. Bagus loh tadi, dipraktekkan aja nanti. Kita kan ngajar bagus, tapi ini lebih bagus nanti kalau itu menjadi best practice-nya panjenengan. Iya Pak. Misalkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan aspek asesmen diagnostisnya, tapi basisnya hastalah. Mengelompokannya berarti 8 perilaku kebaikan tadi sambil anak mengenang terus. Dan mungkin juga karena saya belajarnya sosiologi bahwa itu sangat relevan sekali gitu. Iya. Dan begitulah. Insya Allah bermanfaat Pak. Iya Pak. Saya jadi benar-benar kami sudah berpikir, ya Allah ternyata emang benar ya. Jadi selama ini kadang-kadang kita kan anak-anak itu nggak kenal tentang budaya Jawa. Mereka juga kalau ngomong hal-hal yang tradisi juga kayaknya juga nggak tapi begitu ada kemasan hastalaku ini kok rasanya juga sangat menggelitik, dan itu sangat pas maupnya benar Pak, karena akhirnya Bu Rita mendisklaimer bahwa memang nilai budaya itu untuk distribusi knowledge perlu packaging. Iya betul. Itu yang harus disadari bahwa hastalaku itu hanya packaging. Karena yang lebih penting adalah nanti bagaimana packaging itu bisa diolah menjadi knowledge, attitude, dan juga yang paling penting adalah behavior ya endingnya memang ke behavior gitu ya. Yang untuk kita bawa muara dari proses pendidikan ini nanti kan profil pelajar Pancasila. Iya. Dari profil pelajar Pancasila itu kalau di matchkan ada benang merahnya. Atau juga apalagi kalau di matchkan dengan brandingnya, branding smart, semanda smart, santun mandirinya, aktif. Aktif berbuat kebaikan juga masuk akal. Religius, beriman bertakwa masuk akal. Tangguh, ada yang terkait santun itu satu kata Pak. Ini
hasil dari cerdas berkarakter Hastalaku tadi itu santun, Pak. Karena apa? Karena orang kalau gerabyak semana, suka menolong, gotong royong, guyub rukun, itu ciri-ciri karakter santun tadi. Jadi Pak, santun itu keseluruhan dari Hastalaku itu ya menjadi karakter pribadi yang santun gitu. Jadi apa ya Pak? Saya suka dengan tadi cerdas berkarakter. Wow, ini luar biasa sekali gitu ya. Sudah cerdas berkarakter. Ya. Kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas berkarakter, insya Allah ke depan dia akan dicari. Makanya dicarinya itu dari digital personal profiling. Kalau Pak Karno tadi rezeki dari langit, boleh dikatakan itu tiba-tiba di endorse. Wah, ini anak jadi dirijen bagus sekali. Dinarasikan, literasikan, digitalisasi, ketahuan. Oh, ini anak ini kalau jadi PR keren ini. PD-nya dapat, cantiknya dapat. Nah, itu kan digitalisasi nanti untuk digitalisasi untuk menjawab, memasarkan diri kita, personal branding kita akhirnya kan melalui digitalisasi, melalui akses langit lagi, akhirnya kembali ke langit lagi. Kita punya personal branding yang bagus misalkan, tapi kalau kita nggak tersosialisasikan kan juga nggak bisa. Maka digitalisasi tadi sudah mewakili istilahnya ya rezeki dari langit tadi, tetap kita memanfaatkan akses itu. Kita sosialisasikan lebih cepat. Coba kalau hanya kita ceramah hanya secara konvensional, tapi kita dengan cara digitalisasi personal branding kita, untuk profiling, digital personal profilingnya atau personal branding juga ya. Nanti kita sosialisasikan secara digital akan lebih cepat, lebih hebat. Ya, jadi penting anak-anak kita harus mengenal secara individu, Pak Karno. Secara individu maka anak-anak akan diwakili oleh digital personal profiling. Tetapi secara official sekolah, maka algoritma sosial media akan menunjuk bahwa praktek baik di SMA Negeri 2 Sragen ini pembelajarannya digital dan bisa diteropong, dimonitor dari berbagai sudut, dan meneropong memonitornya itu akan mempengaruhi iklim generasi muda, bahwa generasi muda yang viral itu bukan pesan-pesan yang negatif seperti pesan tawuran, disoting, pesan ada bullying, persekusi masuk koran atau masuk media, tetapi praktek baik ini yang harus banyak. Sekolah itu tidak kekurangan praktek baik, Pak. Sekolah itu hanya kekurangan personel atau tim yang tidak melakukan proses narasi, literasi sampai digitalisasi. Jadi bukan berarti sekolah itu kekurangan praktek baik lah. Literasi sampai digitalisasi itu akan bisa dideteksi di googling. Dalam algoritma sosial media, pesan-pesan praktek baik moral daripada generasi muda akan mewarnai dunia maya, Pak. Jadi ini biar imbang. Jangan sampai hanya urusan tawuran, beritanya nggak habis-habis, bullying jilbab nggak selesai-selesai. Padahal yang lainnya bukan berarti nggak ada loh. Kok seolah-olah bullying jilbab satu sekolah bertahun-tahun. Ini cuman persoalan budaya, narasinya tidak dibangun, literasinya kurang, apalagi digitalisasi. Kalau gitu Pak, selesai. Seminggu aja sudah digoglik, dicari itu, ambles Pak. Mudah-mudahan iklimnya bisa berubah lah, Bu Rita. Iya. Jadi demikian Semandaners ya, bincang-bincang kita dengan Bapak Farid maupun dengan Bapak Soekarno terkait dengan Sekolah Adi Pangastuti di SMA Negeri 2 Sragen. Tentunya untuk mengakhirinya Pak, mungkin Pak Farid maupun Pak Karno ada closing statement terkait dengan tadi yang sudah kita bicarakan, baik Hastalaku maupun Adi Pangastuti ke depan bagaimana, khususnya yang di Semanda begitu. Pak Karno dulu ya. Ya. Terima kasih. Karena keniscayaan bahwa perkembangan zaman itu membawa dampak pengaruh individual profil, artinya individualnya menjadi sangat menonjol, padahal makhluk sosialnya juga harus
jaga. Dan makanya orientasi penguatan karakter, profil karakter pendidikan arahnya ke profil pelajar Pancasila. Dan harus juga sekolah di Pangasuti penguatan karakternya berbasis hasta laku. Terusan masing-masing sekolah juga punya branding. Semuanya adalah untuk bagaimana penguatan karakter peserta didik kita ini nanti di abad perubahan yang cepat ini, di abad 21 ini, tentunya nilai-nilai makhluk sosialnya itu juga harus muncul, karena ini sudah semakin tergerus. Terima kasih. Pokoknya sekolah di Pangastuti ini menjadi alternatif jawaban tantangan zaman untuk penguatan karakter generasi ke depan. Oke. Selanjutnya dari Pak Farid, Pak, closing statement-nya bagaimana? Pertama, terima kasih pada Pak Kepala Sekolah, Pak Soekarno, SPD, MPD, MSI, bahwa program sekolah di Pangastuti ini dilaksanakan bukan lantaran ada stimulus. Ya, dulu memang ada ya Pak ya, karena program ini di backup oleh satu program nasional namanya Australia Indonesia Partnership for Justice dan Bappenas dan Puspeka Kemendikbud. Tapi saat ini yang di backup adalah bagaimana praktek baik itu diperbesar dengan masuk di beberapa jaringan nasional seperti KH-Bisjen. Untuk stimulus dana kami sampaikan mandiri dari sekolah, atas kesadaran dari sekolah untuk sama-sama belajar dengan satu pendekatan model yang mengedepankan local culture wisdom, hasta laku, dan diimplementasikan ke Gen Z, ke anak didik kita. Sekaligus kita semuanya belajar. Ini semuanya tanpa gotong royong kesadaran, nggak mungkin. Jadi terima kasih karena kita selalu bersimponi juga satu program yang ditujukan untuk menekan adanya intoleransi, radikalisme yang mengarah kepada terorisme dengan nilai-nilai budaya lokal. Nilai-nilai budaya lokal seperti brokoli, tapi bukan berarti brokoli tidak disukai Gen Z sepanjang kita masak dan kita sesuaikan dengan selera Gen Z, yaitu brokoli dalam pasta dengan literasi dan digitalisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karno SPD MSI dan Pak Farid Sunarto SPD MSI juga. Ada satu hal yang bisa saya simpulkan bahwasanya dengan sekolah Adi Pangastuti dengan hasta lakunya begitu, semoga saja nanti Semandaners menjadi siswa-siswa yang berkarakter, cerdas berkarakter begitu. Nah, sebelum kita tutup kayaknya kita perlu meneriakkan kembali tadi Pak, keluarga besar ya tadi ya. Apa tadi? Gimana? Oh, keluarga besar SMA Negeri 2. Oh gitu, Semanda siap melaksanakan Adi Pangastuti. Ya. Oke. Baik. Ya. Semanda, ayo teriak semua Pak. Ya. Semanda semua siap melaksanakan sekolah Adi Pangastuti. Terima kasih Semanda semuanya. Semoga untuk the next bisa mengudara kembali podcast Semanda Smart. Santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Semanda Smart. Santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh.